Kamu benar-benar menyatu. Wajah kepala jiwa suci berubah drastis, dan dia sudah menebak secara kasar apa yang terjadi pada lengan kirinya. Dengan putus asa mencoba mengambil kembali teratai hantu itu. Tetapi teratai aneh telah muncul, dan hanya setelah kekuatan yang terkandung di dalamnya dilepaskan sepenuhnya barulah kekuatan jiwa dapat dipulihkan. Jiwa umur panjang tahu ada yang tidak beres. Bentak. Teratai hantu akhirnya mengikuti lintasan yang telah ditetapkan dan mendarat di Hun Wuji. Disayangkan, itu tidak meledak. Karena pada saat kritis itu, Hun Wuji mengulurkan tangan kirinya dan menghalangi hantu dan teratai tersebut. Lebih dari sekadar memblokir, bintik-bintik cahaya putih aneh di lengan itu tiba-tiba mengembun menjadi mulut besar pucat dan menelan teratai hitam sebelum kekuatan teratai hantu meledak. Berdengung, tubuh jiwa umur panjang bergetar hebat, dan sosok yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi transparan, auranya menjadi sangat lemah, dan kesombongannya sudah tidak ada lagi. Teratai hitam itu memadatkan seluruh kekuatan jiwanya. Hanya setelah teratai hitam itu meledak, kekuatan jiwanya dapat dipulihkan. Sayangnya, sebelum teratai hitam itu meledak, ia ditelan oleh lengan kiri Hun Wuji. Artinya seluruh kekuatan jiwa Hun Changsheng telah ditelan oleh Hun Wuji, sama seperti Hun Wuji yang melahap Hun Ye sebelumnya. Ledakan, fluktuasi kekuatan jiwa di tubuh Hun Wuji tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat, dan itu sangat menakutkan hingga suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Ini adalah guntur yang datang dari dalam jiwa. Hahaha, kepala jiwa Sage, sekarang tahukah kamu kenapa aku membiarkanmu keluar? Kekuatan jiwamu benar-benar merupakan pelengkap yang hebat bagiku. Mulai sekarang, siapa yang berani meremehkanku, Hun Wuji? Jiwa panjang umur adalah pemimpin dari 4 raja jiwa. Sekarang kekuatan jiwanya telah ditelan oleh Hun Janji, dan Hun Janji akan berjalan menyamping mulai sekarang. Sage Solchang, satu-satunya kekalahanmu adalah kamu terlalu sombong. Dalam 20 tahun penjara ini, kamu benar-benar tidak membuat kemajuan sama sekali. Apa kamu benar-benar mengira aku lemah seperti sebelumnya? Mata Hun Wuji berangsur-angsur berubah menjadi rasa kasihan. Jiwa umur panjang terlalu sombong, jadi dia begitu ceroboh dan memusatkan seluruh kekuatan jiwanya pada teratai hitam, memberikan kekayaan kepada Hun Wuji dengan sia-sia. Hahaha, Hun Wuji tertawa bangga, pada saat ini. Tertawa, kilatan api menyala, Lu Yun mengambil tindakan. Sambil menunjuk jari telunjuk tangan kanannya, api spiritual tiba-tiba melompat keluar dan seketika berubah menjadi pedang yang menyala-nyala, menusuk Hun Wuji. Kemanapun api spiritual lewat, kekuatan jiwa hitam yang dilepaskan di sekitar Hun Wuji terbakar dengan suara menderu, dan pada saat yang sama, bau terbakar yang menyengat keluar. Roh api, ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Wuji, dan kabut hitam di sekitarnya menyusut dengan cepat. Lu Yun sangat gembira saat melihat ini. Ternyata itu benar-benar berhasil. Dia selalu berpikir bahwa untuk menghadapi hal-hal seperti hantu, hanya Taoisme yang paling efektif, tetapi terakhir kali dia menghadapi karma jiwa, dia menemukan bahwa itu tidak terlalu efektif sama sekali. Meskipun klan hantu terlihat seperti hantu, sebenarnya tidak. Jadi Lu Yun tiba-tiba mendapat ide dan mencoba menggunakan serangan api roh, dan menemukan bahwa Hun Wuji benar-benar menunjukkan rasa takut. Siapa bilang suku hantu ini tidak bisa dimusnahkan? Saya harus menghancurkannya hari ini. Lu Yun terus menyerang dengan pedang api spiritual. Ekspresi jiwa umur panjang, yang menjadi sangat lemah hingga hampir transparan, menjadi sangat rumit. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Anda botak dan memiliki api spiritual di tubuh Anda. Anda harus memadamkannya sesegera mungkin. Itu jelas merupakan musuh dari klan hantu. Namun, apa yang tidak dapat dipahami oleh kepala jiwa Sage adalah bagaimana seseorang bisa membawa api spiritual bersamanya. Dilihat dari penampilan Lu Yun, api spiritual sepertinya meledak dari jari telunjuk kanannya. Mungkinkah dia, seperti Hun Wuji, telah bergabung dengan sisa-sisa klan mayat ilahi? Mayat klan mayat ilahi kuat secara fisik, dan selama hati mereka tetap abadi, mereka pada dasarnya hampir abadi. Oleh karena itu, setiap bagian tubuhnya, terutama tulangnya, merupakan harta yang sangat berharga. Lengan kiri Hun Wuji seperti ini. Pada saat yang sama, mayat klan mayat ilahi memiliki efek menutupi aura klan hantu, itulah sebabnya Liu Yaner tidak dapat merasakan aura klan hantu di tubuh Xiao Huhai. Itu kamu, Raja Tianxin yang menghalangi lagi, hari ini kamu dan Hun Wuji akan dimakamkan bersama di penjara jiwa naga ini. Hun Wuji merasakan ancaman api spiritual dan cukup kesal. Dia dengan bijak mengambil kembali semua kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa betapapun kuatnya kekuatan jiwanya, dia tidak akan mampu melawan sama sekali ketika dihadapkan pada musuh api spiritual. Itulah masalahnya. Kemudian bertarunglah di jalan praktisi. Kabut hitam di sekitarnya benar-benar menghilang, dan Hun Wuji mengendalikan lengan kirinya dan mengayunkannya dengan keras. Cahaya tulang putih menyala, yang sebenarnya memaksa api spiritual mundur sedikit. Lu Yun sedikit terkejut dan berkata, apakah ini sisa-sisa klan mayat ilahi? Sungguh luar biasa. Lampu neon putih itu dapat memaksa api spiritual kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lu Yun, tapi sekarang dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, dan matanya tiba-tiba membeku. Ambil kembali semua api spiritual yang dilepaskan. Jari telunjuk Lu Yun langsung berubah menjadi merah dan panas, dan permukaan jari itu secara samar-samar ditutupi lapisan sisik merah. Setelah mengumpulkan energi sebenarnya, itu berubah menjadi jari yang ganas dan menunjuk.
Beraninya kamu berpikir untuk mematahkan lengan kiriku. Mimpi yang luar biasa. Melihat Lu Yun benar-benar berani bertarung dengan satu jari, Hun Wuji langsung mencibir, mengira Raja Larangan Surgawi ini pasti sudah gila. Kemudian, Hun Wuji tanpa basa-basi mengepalkan tangan dan meninjunya. Ini adalah tinju dari suku mayat ilahi. Bahkan senjata ajaibnya harus dihancurkan satu persatu, apalagi jari mungil itu. Meski jari itu memang aneh, tapi itu tidak mengubah apapun. Ledakan, jari-jari Lu Yun akhirnya bertabrakan dengan tinju Hun Wuji. Ini adalah upaya yang sangat berani baginya, dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan melonjak di sepanjang jari Lu Yun. Bang bang bang, lengan baju Lu Yun patah satu demi satu. Seluruh lengannya langsung kaget dan memerah. Ini bukanlah hal yang terburuk. Yang terburuk adalah kekuatan itu masih belum berhenti. Engah, organ dalam Lu Yun sepertinya telah bergeser dalam sekejap. Tanda tanya, sungguh kekuatan yang menakutkan. Lu Yun memuntahkan seteguk darah, matanya yang gelap bergetar hebat. Jari-jari yang menyatu dengan api spiritual hampir merupakan kekuatan tertinggi yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya. Namun, ketika berhadapan dengan lengan kiri mayat Dewa Hun Wuji, itu tidak efektif sama sekali. Lengan yang patah sudah sangat kuat. Betapa menakutkannya jika klan hantu benar-benar membangkitkan mayat dewa itu. Aku khawatir bahkan Kunlun pun akan hancur karenanya. Lu Yun merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Mungkin 5 tahun dinas militerlah yang membuat Lu Yun tidak seperti kultivator lain yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Dia telah mengukir 4 kata perasaan keluarga dan negara ini jauh di dalam tulangnya. Gelar Lord Yuntian yang sangat terhormat adalah bukti terbaik. Oleh karena itu, Lu Yun tidak akan pernah membiarkan keberadaan menakutkan seperti klan mayat ilahi membawa bencana ke kerajaan naga. Rencana suku hantu harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Mari kita tangkap Hun Wuji terlebih dahulu dan lihat apakah kita bisa mengungkap rahasia tentang jantung klan mayat ilahi. Baru saja, ketika kepala jiwa suci menjelaskan rencana klan hantu mereka, dia menyebutkan bahwa kunci untuk membangkitkan klan mayat ilahi terletak di jantung klan mayat ilahi. Selama hati hancur, jenazah dewa tidak dapat dibangkitkan. Namun, jiwa umur panjang saat itu tidak tahu di mana letak hatinya. Sekarang setelah lebih dari 20 tahun berlalu, mungkin 3 raja jiwa lainnya telah menemukan hati itu. Ini membutuhkan interogasi yang baik terhadap Hun Wuji. Pikiran Lu Yun berputar-putar, dan dia berkata kepada Liu Yaner yang hendak berlari ke depan untuk membantunya bangun, "Saudari Yaner, aku baik-baik saja. Kamu menjauhlah. Hari ini aku harus menangkap Hun Wuji bagaimanapun caranya apa." Liu Yaner berhenti dan terlihat khawatir, tapi dia mengangguk patuh. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Xiao Lu Yun sekarang. Dia hanya bisa mundur diam-diam. Saat ini, Hun Wuji juga kaget. Lengan kiri dari mayat dewanya, pukulan tadi, tidak benar-benar menghancurkan Raja Tianzhen hingga berkeping-keping. Anda harus tahu bahwa kekuatan itu cukup untuk menghancurkan praktisi Dzogchen tahap ramuan emas menjadi kabut darah. Namun, meskipun Raja Tianzhen terlempar ke belakang dan muntah darah karena syok, Hun Wuji sangat tidak puas dengan hasilnya. Ini seharusnya bukan hasilnya, itu jari itu. Hun Wuji menyipitkan matanya yang dalam dan dengan hati-hati melihat jari telunjuk merah Lu Yun. Bola api spiritual baru saja meledak dari jari telunjuk, dan jari itulah yang menghilangkan sebagian besar kekuatan dari lengan kiri mayat. Jika kamu bisa meletakkan jari itu di tangan kananmu. Mata Hun Wuji tiba-tiba menjadi sedikit berapi-api, dan dia menjilat bibirnya dan berkata, "Saya benar-benar beruntung hari ini. Pertama, jiwa panjang umur mengirimi saya kekuatan jiwa, dan kemudian Anda, Raja Tianzhen, mengirimi saya kekuatan jiwa, 1 jari, aku akan sangat berterima kasih." Hun Wuji tersenyum galak. Dia sangat menikmati perasaan kekuatan yang melonjak ini. Dia juga gila pada saat yang sama. Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi pada tubuh saya jika saya memadukan jari yang berisi api spiritual itu. Apakah api spiritual dan kekuatan jiwa seseorang saling menahan, atau justru menjadi lebih kuat? Semakin Hun Wuji memikirkannya, dia menjadi semakin gila, dan dia menjadi semakin serakah. Sangat ingin sekali melihatnya. Air liurnya menetes ke bawah. Tepat ketika Hun Wuji sedang berpikir untuk mendapatkan jari Lu Yun, alisnya tiba-tiba melonjak. Saat seperti itu, dia benar-benar merasakan aura yang kuat. Maksud pedang, kapan Raja Tianzhen memadatkan niat pedangnya? Hun Wuji bingung. Ketika dia bersembunyi di keluarga Xiao sebagai Xiao Wuhai, meskipun dia merasa Raja Tianzhen adalah seorang badut, bagaimanapun juga, di kerajaan naga, reputasi Raja Tianzhen terlalu besar. Hun Wuji tidak mempedulikannya, tapi selalu ada berita tentang Raja Tianzhen yang sampai ke telinganya. Oh, dia seharusnya tidak dipanggil Raja Tianzhen, dia seharusnya dipanggil Tuan Yuntian. Manusia di kerajaan naga akan selalu menyampaikan keyakinan dan berita mereka tentang Tuan Yuntian ke telinga Hun Wuji. Sulit bagi Hun Wuji untuk mengetahui siapa orang ini. Dia juga tahu bahwa dalam pertempuran di puncak Tianzan, Raja Tianzhen sendiri dapat menakuti ratusan dewa hanya dengan 1 pedang. Siapapun yang mengetahui sedikit tentang seni ini dapat melihat bahwa Raja Tianyan sama sekali tidak mengetahui ilmu pedang, dan dia hanya mengandalkan kekerasan untuk menjatuhkan ratusan dewa itu. Tentu saja, dewa-dewa yang terlalu sampah juga harus disalahkan.
Hun Wuji secara alami dapat melihat ini. Karena itu, dia merasa lebih terkejut lagi. Bagaimana seseorang yang bahkan belum pernah belajar ilmu pedang bisa menyadari arti pedang? Mungkinkah dia adalah seorang pendekar pedang alami? Tentu saja tidak. Seorang pendekar pedang alami, begitu Anda mendekat, Anda bisa merasakan temperamen ganas di tubuhnya. Meskipun temperamen Raja Tianxi juga mengandung keunggulan, itu jelas bukan keunggulan seorang pendekar pedang. Hun Wuji berpikir keras dan tidak mengerti bagaimana Raja Tian Yan melepaskan niat pedang yang menakutkan itu sekarang. Tetapi, bagaimanapun caranya, niat pedang itu sudah membuatnya merasa terancam. Oleh karena itu, Hun Wuji tidak berani gegabah sama sekali, dan buru-buru menggerakkan lengan kiri mayat tersebut. Dalam sekejap, cahaya pucat menyala, dan lengan kiri Hun Wuji tiba-tiba membengkak. Rasa penindasan yang kuat dari klan mayat ilahi tercurah. Berdengung. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba membuka jarinya. Cermin berbentuk berlian tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan cahaya di cermin terus berkedip-kedip. Niat pedang yang dirasakan Hun Wuji barusan berasal dari cermin penahan surga di telapak tangan Lu Yun. Lu Yun menemukan total 3 pedang mengerikan di dunia bawah laut, salah satunya dikonsumsi saat dia mendemonstrasikan fungsi cermin penangkap surga. 2 sisanya telah disimpan oleh Lu Yun. Ini adalah metode serangan terkuat yang dia miliki saat ini. Hanya ada 2 peluang secara total. Lu Yun benar-benar enggan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi Hun Wuji di depannya terlalu kuat, terutama lengan kiri mayat yang aneh. Lu Yun tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Dia hanya bisa mengeluarkan pedang dan mencoba melihat apakah dia bisa menghancurkan lengan kiri mayat itu. Memotong. Lu Yun berteriak pelan, dan niat pedang yang luar biasa keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Ledakan. Sekarang, niat pedang yang mengerikan itu ditebas. Seluruh penjara jiwa naga bergetar hebat. Di pilar naga laut dalam terdekat, dinding batu berbintik-bintik mulai runtuh, dan kepala naga besar di atasnya tampak bersinar terang, dan sepasang mata naga menunjukkan tanda-tanda terbuka. Belum ada yang menyadari perubahan ini. Entah itu Liu Yaner, Hun Changsheng, atau Hun Wuji, mereka semua sangat terkejut. Serangan Lu Yun terlalu mengerikan. Sangat menakutkan hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dunia dan bumi sedang runtuh pada saat ini. Hun Wuji terletak di tengah niat pedang, dan ekspresinya berubah drastis, hingga terdistorsi. Sialan, sialan, Raja Tianzhen sialan, bagaimana mungkin kau bisa memadatkan niat pedang yang begitu menakutkan? Ah! Hun Wuji meraung keras dan dengan panik menggerakkan lengan kiri mayat itu untuk menahan serangan pedang. Ledakan, terlihat dengan mata telanjang. Separuh tubuh Hun Wuji meledak dalam sekejap, hanya tersisa separuh kepalanya, dengan bola matanya menonjol. Suara mendesing. Kekuatan jiwa yang terkondensasi menjadi kabut hitam menghilang dengan cepat, membuat area sekitarnya menjadi gelap sekali lagi. Tapi segera, cahaya putih menyilaukan menyala dalam kegelapan, menyatu menjadi bentuk lengan. Murid Lu Yun tiba-tiba menyusut. Itu adalah lengan kiri dari mayat dewa. Serangan pedang sekuat itu masih gagal menghancurkan lengan mayat tersebut. Klan mayat dewa ini sungguh luar biasa kuatnya. Tidak heran jiwa umur panjang mengatakan bahwa selama hati klan mayat ilahi abadi, mereka hampir abadi. Bahkan Lu Yun menggunakan metode serangan terkuatnya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan lengan itu. Bagaimana dia bisa tetap bermain seperti ini? Ini adalah pertama kalinya Lu Yun menghadapi masalah yang begitu sulit. Surga, Raja Surga, raungan yang mengejutkan terdengar. Kabut hitam yang tersebar di sekitarnya menyusut dengan cepat, dan akhirnya mengembun seluruhnya menjadi lengan mayat. Raja Tianzhen, saat aku membangun kembali tubuhku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hun Wuji meraung dengan gila. Dengan keras, lengan kiri mayat dewa terpisah dari tubuh Xiao Wuhai, dan dengan tubuh Hun Wuji, itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari penjara jiwa naga dan keluar dari laut dalam. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lu Yun tidak bisa bereaksi. Lari, Lu Yun tampak serius dan melihat ke sisa separuh tubuh Xiao Wuhai, sebuah ramuan emas bundar melayang keluar. Karena Lu Yun telah membunuh sisa kesadaran Xiao Wuhai ketika dia menebas niat pedangnya, Hun Wuji tidak perlu mengandalkan kekuatan penghancur diri dari ramuan emas untuk menghancurkan tubuh Xiao Wuhai. Sangat mudah untuk melepaskan diri. Lu Yun hanya bisa berteriak bahwa itu sangat disayangkan, tetapi ramuan emas di depannya tidak dapat dilewatkan, jadi dia melangkah maju untuk melahapnya. Lingkaran energi ketiga di telapak tanganku menyala. Adik dari umat manusia, kamu hanyalah musuh dari ras hantu kami. Selama mayat dewa tidak dibangkitkan, kamu tidak akan takut sama sekali bahkan jika 3 raja jiwa termasuk Hun Wuji bergabung. Kata kepala jiwa suci dengan nada yang rumit. Dengan api roh yang menahan kekuatan jiwa dan niat pedang untuk merobek tubuh, tidak mungkin ketiga raja jiwa itu bisa menjadi lawan Lu Yun. Namun, bagaimana jiwa umur panjang mengetahui bahwa Lu Yun hanya dapat menggunakan niat pedang yang kuat seperti ini paling banyak 1 kali. Lu Yun tidak menjelaskan banyak hal. Dia melankolis. Bahkan serangan pedang sekuat itu tidak dapat menghancurkan lengan klan mayat dewa. Jika klan mayat dewa benar-benar dibangkitkan, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Identitas apa yang disamarkan oleh 2 raja jiwa yang tersisa? Lu Yun menarik pikirannya kembali dan menanyakan jalan suci kepala jiwa. Jiwa panjang umur teringat sejenak,
tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu dua di antaranya, yang satu bernama Hun Gan dan yang lainnya bernama Hun Yuan. Mengenai identitas apa mereka menyamar, saya tidak tahu. Petik 2. Saat itu, mereka datang dari Jie Xingshan dan masing-masing memilih tuan rumah mereka secara terpisah. Satu-satunya hal yang diketahui jiwa umur panjang adalah bahwa tuan rumah yang dipilih Hun Wuji adalah Xiao Wuhai, yang merupakan pemimpin aliansi bela diri kerajaan naga pada saat itu. Jadi jiwa panjang umur memasuki organisasi bayangan aliansi bela diri, Paviliun Bayangan, sebagai Liu Qingtian. Sedangkan dua lainnya belum diketahui identitasnya. Ketika kepala jiwa suci dianggap sebagai pengkhianat oleh klan hantu, Hun Wuji lah yang menghubungi dua raja jiwa lainnya dan menimbulkan kerusakan parah padanya. Identitas tuan rumah dari dua raja jiwa tidak diketahui oleh kepala jiwa suci. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, kamu harus mengingat penampilan mereka, kan? Upaya klan hantu ini untuk membangkitkan mayat dewa terlalu gila. Jika ada kesempatan, Lu Yun ingin berurusan dengan dua raja jiwa yang tersisa sesegera mungkin. Sudah lama sekali ingatanku agak kabur, tapi jika aku melihatnya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Soul Chief Saint telah berperang melawan mereka selama lebih dari 20 tahun. Meskipun dia tidak mengetahui identitas tuan rumah mereka, dia telah melihat penampilan tuan rumah mereka, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengenali mereka. Itu mudah. Jika kamu mengikutiku mulai sekarang, kamu mungkin bisa bertemu dengan dua orang itu. Namun, jiwa panjang umur tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak. Kenapa tidak? Lu Yun mengerutkan kening. Seluruh kekuatan jiwaku telah ditelan oleh Hun Wuji. Hidupku tidak lama lagi. Sungguh keajaiban aku bisa bertahan sampai sekarang. Jiwa umur panjang memiliki senyum masam di wajahnya. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Itu menghilang begitu saja dalam sekejap. Petik 2, petik 2. Itu saat yang tepat untuk mati. Lu Yun terdiam. Dia hendak membawa Liu Yaner keluar dari penjara jiwa naga, tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Bagaimana situasinya? Apakah penjara jiwa naga ini akan runtuh? Lu Yun melihat sekeliling, lalu segera meraih pergelangan tangan Liu Yan dan berkata, Saudari Yaner, ayo cepat pergi. Penjara jiwa naga ini mungkin tidak sederhana. Begitu dia mengatakan ini, sangkar formasi besar muncul di sekelilingnya, dan rune kuno itu membentuk dinding di sekelilingnya, menjebak mereka berdua di tengah. Pada saat yang sama, dua lampu merah tiba-tiba muncul dari salah satu dari 9 pilar naga, kepala naga besar. Mata naga, sebenarnya, dibuka. Apakah benar ada naga di penjara jiwa naga? Tanda tanya. Bayangan naga darah besar melayang di atas sangkar formasi. Mata naga itu berdentang. Nafasnya agung. Menatap mereka berdua. Kalian berdua junior yang baru saja mengganggu istirahatku. Sebuah suara penuh paksaan terdengar. Liu Yaner tertegun, mata rubah sipitnya tiba-tiba melebar, penuh rasa tidak percaya. Benarkah ada naga di penjara jiwa naga? Tidak hanya ada naga, tapi mereka juga bisa berbicara. Liu Yaner hanya pernah melihat adegan seperti ini di TV sebelumnya, tapi dia tidak menyangka adegan itu benar-benar ada. Bagaimana dia berani mempercayai ini? Xiao Luyun, ini. Liu Yaner sangat terkejut hingga dia tergagap. Dia mencengkeram lengan Lu Yun erat-erat dengan kedua tangannya, telapak tangannya penuh keringat. Lu Yun tampak jauh lebih tenang. Dia menatap Liu Yaner dan berkata, Saudari Yaner, bahkan seekor rubah betina sepertimu telah keluar. Bukankah normal jika naga sungguhan muncul? Karena itu, dia juga sedikit terkejut. Namun, kejutan semacam ini bukanlah karena naga asli muncul, tetapi naga besar berwarna merah darah ini benar-benar muncul di penjara jiwa naga. Benar saja, seperti yang dikatakan industri jiwa di awal, dunia ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kesedihan Liu Yan sebelumnya telah hilang setelah mengalami guncangan berulang kali. Sekarang ketika dia mendengar Lu Yun memanggilnya rubah betina, dia tidak bisa menahan ekspresi muram di wajahnya. Lu Yun kecil, kamulah yang rubah betina. Dia bisa menerima gagasan bahwa dia adalah keturunan klan Spirit Fox, tapi dia tidak bisa menerima gelar Vixen. Kedengarannya tidak menyenangkan. Bukan, kamu pengecut sekali. Lu Yun hampir mengucapkan 3 kata itu lagi, tetapi melihat wajah cantik Liu Yan tenggelam dan buru-buru berhenti berbicara. Aku memujimu atas kecantikanmu dan temperamenmu yang menawan. Sama seperti peri rubah itu, mau tak mau aku ingin memakanmu. Apakah aku ingin kamu memujiku? Liu Yaner mendengus pelan, tapi kemudian dia bereaksi dan berkata, Xiao Luyun, kenapa kamu tidak serius? Apakah sekarang waktunya untuk menggoda? Oh iya, sekarang bukan waktunya. Ada binatang buas yang menatap ke atas kepalamu. Tidak ada privasi sama sekali. Benar-benar menyebalkan. Kasar, mendengar Lu Yun menyebut naga itu binatang buas, Liu Yaner mengira dia gila. Hantu naga darah yang melayang di atas juga menjadi marah dalam sekejap, kamu junior yang kasar, beraninya kamu begitu tidak menghormati saya, kamu pantas mati. Ia hanya menanyakan apakah Lu Yun dan keduanya telah mengganggu istirahatnya, tapi mereka berdua tidak menjawab sama sekali dan masih menggoda di sana. Itu saja, yang menyebalkan, pria botak ini justru berani menyebutnya binatang buas. Hanya kasar dan bodoh. Bagaimana agar tidak marah? Naga darah segera meledak dengan raungan yang agung, dan cakar naga darah diturunkan, siap untuk mencabik-cabik Lu Yun.
Tapi saat ini, Lu Yun tiba-tiba menatap cakar naga yang berdarah itu, menjilat bibirnya, dan matanya menjadi sedikit fanatik. Di hadapan musuh yang tangguh, bagaimana dia bisa begitu santai, menggoda Liu Yaner, dan menyebut naga itu binatang buas. Itu karena perasaan itu berasal dari dalam darah. Sama seperti ketika dia bertemu dengan api spiritual di Menara Danyang, ada naluri yang terukir di tulangnya, cenderung dia melahap api spiritual tersebut. Saat ini, perasaan itu muncul lagi. Saat aku melihat bayangan naga darah ini, bayangan itu muncul. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah Lu Yun sudah bangun saat ini. Dia tidak gila, dia sangat bersemangat, hatiku terus bergetar. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk bercanda dengan Liu Yaner untuk menekan kegembiraan di hati saya. Dia mendongak dan melihat cakar naga darah menyapu ke bawah. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Lu Yun. Dia dengan cepat menyayat telapak tangannya dengan energi aslinya, menciptakan luka, dan darah segera menodai telapak tangannya menjadi merah. Ketika Liu Yaner melihat ini, dia berteriak, "Xiao Lu Yun, kamu benar-benar gila, bagaimana kamu masih bisa cacat?" Lu Yun tidak menanggapinya, tetapi menatap tajam ke langit di atas kepalanya, menunggu cakar naga itu jatuh, matanya menjadi semakin fanatik. Naga darah belum menyadari sesuatu yang aneh. Akhirnya, cakar naga itu merobek tubuh Lu Yun. Dalam sekejap, Lu Yun mengambil tindakan dan meraih cakar naga dengan telapak tangannya berlumuran darahnya sendiri. Ledakan, cakar naga darah hampir sebesar tubuh Lu Yun, jadi telapak tangannya sangat kontras dengan cakar naga, dan sangat kecil. Perilaku seperti ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap pohon. Kekuatan mengerikan yang meletus dari cakar naga itu hampir menghancurkan lengan Lu Yun. Namun pada saat kritis ini, cakar naga itu tiba-tiba berhenti di udara. Hantu naga darah besar juga bergetar hebat, dan sentuhan kejutan muncul di mata naga itu, yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Kepala botak ini sebenarnya, naga darah itu dengan panik ingin mengambil kembali cakarnya. Namun, darah Lu Yun tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, dan itu benar-benar menyedot cakar naga yang besar. Karena naga darah ini awalnya adalah bayangan jiwa naga dan bukan entitas nyata, cakarnya dengan cepat berubah bentuk setelah dihisap oleh telapak tangan Lu Yun. Berdengung, bayangan naga darah besar itu dengan cepat menyusut dan terus-menerus ditelan oleh Lu Yun. Itu salah, aku salah, mohon maafkan aku. Jiwa naga dari naga darah ini memanggilku dari atas beberapa detik yang lalu, tapi sekarang jiwanya gemetar, mengaku masih muda, dengan putus asa memohon belas kasihan Lu Yun. Lu Yun tidak mau memperhatikannya, dan dia melahapnya dengan gila-gilaan, seolah-olah dia sedang makan tonik. Liu Yaner di samping tercengang. Monster macam apa Xiao Lu Yun ini? Setelah beberapa saat, bayangan naga darah besar sepenuhnya memasuki tubuh Lu Yun dan berubah menjadi seukuran ular kecil. Tapi tiba-tiba, Lu Yun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia tidak bisa menekan kekuatan jiwa naga, dan menjentikkannya lagi. Ledakan, jiwa naga tumbuh dengan cepat dan dengan cepat kembali ke ukuran bayangan aslinya. Namun, kali ini ia tidak berani memprovokasi Lu Yun lagi. Gemetaran, naga, eksistensi dalam mitos dan legenda kerajaan naga. Di antara banyak makhluk, dia berdiri tegak dan memiliki darah bangsawan. Namun saat saya bertemu Lu Yun hari ini, naga legendaris ini justru menyerah dan bersembunyi di pilar naga dengan gemetar. Saat bayangan naga darah menghilang, sangkar formasi di sekitarnya juga menghilang. Lu Yun diam-diam berteriak dengan penyesalan. Sayang sekali. Saya tidak tahu nasib buruk apa yang saya alami hari ini, tetapi saya kehilangan 2 peluang berturut-turut. Suatu saat, Hun Wuji melarikan diri dengan tangan kiri dari mayat dewa. Suatu kali, jiwa naga darah juga lolos. Sungguh suatu kegagalan dalam hidup. Lu Yun berpikir dengan frustrasi. Jika dia ingin orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan, dia harus berteriak keras-keras. Jika orang biasa bertemu dengan salah satu jiwa Wuji dan jiwa naga darah, peluang apa yang dimilikinya untuk bertahan hidup? Tapi bagaimana dengan Lu Yun? Dia sebenarnya berani menyesal karena tidak mengambil lengan kiri dari mayat dewa dan jiwa naga darah sebagai miliknya. Kepala botak yang tidak puas. Liu Yaner tidak sadar untuk waktu yang lama. Payudara montok naik dan turun. Aku semakin merasa bahwa Xiao Lu Yun adalah monster yang keterlaluan. Itu naga, sangat takut. Liu Yaner mendecakkan bibir merahnya yang agak kering. Xiao Lu Yun, katakan sejujurnya, orang aneh macam apa kamu ini? Lu Yun mengalami depresi, dan ketika dia mendengar kata-kata Liu Yan, dia juga berpikir keras. Orang aneh macam apa kamu? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Saudari Yaner, bukankah kalian suku Linghu memiliki indera yang sangat kuat? Mengapa kalian tidak datang dan merasakan monster macam apa aku ini? Kamu mempersulitku. Liu Yaner menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Jika dia bisa merasakan aura di tubuh Lu Yun, dia pasti sudah merasakannya sejak lama, tapi dia tidak bisa merasakan apapun dari tubuh Lu Yun. Yah, aku tidak bisa mengatakan itu, tapi aku masih bisa merasakannya. Itu adalah aroma hormon pria yang kuat dari Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide dan berkata, Saudari Yaner, menurutku metode persepsimu salah. Lalu bagaimana kita bisa merasakannya? Liu Yaner bertanya dengan serius. Masuk lebih dalam, ada ekspresi bingung di wajah cantik dan menawan Liu Yan.
Dia sedang berpikir keras. Tapi tiba-tiba dia melihat sekilas mulut Lu Yun, yang tampak tersenyum lucu, lalu mengikuti pandangannya, perlahan bergerak ke bawah, melewati celah di ngarai, dan meluncur di atas perutnya yang rata. Brengsek Xiao Lu Yun, kamu bertingkah kasar lagi. Beraninya kamu makan tahu ibu mertuaku saat ini. Liu Yaner langsung marah, dan jari giok hijaunya menyentuh dahi Lu Yun dengan sekejap. Sayang sekali saya baru saja mendengarkan dengan cermat. Sungguh menyia-nyiakan perasaan. Lu Yun mengusap keningnya dan berkata dengan sedih, Saudari Yaner, kamu telah berbuat salah padaku. Kapan aku memakan taumu? Matamu. Petik 2, petik 2. Yah, aku bahkan tidak bisa menontonnya sekarang. Aku tidak tahu rubah betina mana yang datang merayuku setiap hari. Lu Yun sangat dirugikan. Lu Yun kecil, ikut aku ke provinsi Yunnan Guizhou. Aku ingin memberi penghormatan kepada orang tuaku. Liu Yaner tidak berniat terus bermain-main dengan Lu Yun, dan segera berkata dengan serius. Lu Yun juga membuang ekspresi seriusnya, mengangguk dan berkata, Oke, aku akan menemanimu. Ketika Kepala Jiwa Sage menjelaskan konspirasi klan hantu mereka sebelumnya, dia menyebutkan lokasi kampung halaman Liu Yan. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada lagi, dan lebih dari 20 tahun telah berlalu, Liu Yaner masih ingin kembali dan melihat-lihat. Keduanya dengan cepat meninggalkan penjara jiwa naga. Ketika dia hendak keluar dari penjara laut dalam yang besar ini, Lu Yun melihat kembali ke 9 pilar naga kuno dan misterius, menghela nafas dan berkata, saat aku mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhku, aku pasti akan melakukannya lagi. Kembalilah. Ketika Lu Yun menelan jiwa naga darah ke dalam tubuhnya sebelumnya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Disayangkan, mungkin karena dia tidak menguasai metode mengendalikan jiwa naga, Lu Yun tidak bisa menekan jiwa naga darah sama sekali, jadi dia membiarkannya kabur. Ketika dia kembali lagi nanti, Lu Yun tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Keduanya meninggalkan penjara jiwa naga. Setelah beberapa saat, 9 pilar naga, seolah-olah telah disepakati sebelumnya, bergetar aneh. Bagian bawah pilar naga, 9 bayangan besar berwarna merah darah tidak bisa berhenti gemetar. Lao Jiu, kenapa kamu memprovokasi dia? Kenapa kamu memprovokasi dia? Lao Jiu, meskipun kita diperintahkan untuk menjaga penjara jiwa naga, kita juga harus menilai situasinya. Kita tidak dapat memprovokasi siapapun. Untungnya, orang itu belum menemukan identitasnya, kalau tidak kita kesembilan bersaudara akan jatuh ke tangan orang itu. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan seperti itu. Bingung, Lao Jiu, kamu sangat bingung. Kami cukup beruntung bisa lolos kali ini, tapi jejaknya telah terungkap. Akan sulit untuk mengatakannya lain kali. Hei, apa kamu dengar apa yang orang itu katakan tadi? Dia pasti akan kembali lagi. Petik 2, petik 2. Jiwa naga darah yang sombong, di bawah pendidikan 8 kakak laki-laki, meringkuk, dan setelah dimarahi oleh mereka, dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu dengan dewa jahat seperti itu. Provinsi Jiangnan, ibu kota provinsi. Beberapa sosok dengan sikap luar biasa dengan cepat bertemu, semuanya dengan ekspresi agak tertekan. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, saya tidak tahu apa yang dipikirkan pemilik keluarga. Tidak ada petunjuk, jadi dia meminta kami datang ke provinsi Jiangnan untuk menemukan pembunuhnya. Bukankah ini mencari jarum di tumpukan jerami? Oh, bukan. Apalagi tahap inti emas, saya bahkan belum pernah bertemu dengan seorang praktisi di tahap pendirian yayasan. Kami masih membangun fondasi. Anda harus mengatakan bahwa Anda belum pernah bertemu banyak dari mereka selama periode pemurnian Qi. Para pembudidaya dari provinsi Jiangnan ini benar-benar sampah. Lagi pula, mereka tidak berada di Kunlun. Oke, berhentilah mengeluh. Kepala keluarga juga harus tahu bahwa harapannya kecil. Dia baru saja kehilangan putranya dan merasa tertekan. Jangan terlalu khawatir dan berkeliling saja di provinsi Jiangnan. Ada pergerakan pada slip pencarian Qi. Pada saat ini, pemimpinnya tiba-tiba berbicara. Orang lain terkejut dan menatapnya penuh harap, alam apa? Memperbaiki Qi. Ekspresi semua orang langsung menjadi kecewa lagi. Tanda tanya, apartemen di ibu kota provinsi Jiangnan. Wang Bing sedang memadatkan energi aslinya. Dia sudah memutuskan untuk masuk Akademi Yunsan, tapi waktunya belum pasti. Setidaknya dia harus menunggu sampai Xiao Lu Yun kembali. Yang terbaik adalah meningkatkan kekuatan seseorang sebelum pergi ke Akademi Yunsan. Meskipun Wang Bining juga tahu bahwa meskipun dia bergegas ke tahap pembangunan fondasi dengan kecepatan roket, itu tidak akan cukup di mata orang-orang di Akademi Yunsan. Panggilan, energi spiritual tipis di sekitarnya dihirup ke dalam tubuh dan perlahan-lahan diubah menjadi energi sejati. Dengan kondisi Wang Bining saat ini, tidak peduli seberapa besar kebisingannya, itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian setiap kultivator. Dia baru menjadi seorang kultivator dalam waktu yang singkat dan levelnya rendah. Bahkan jika seseorang di sebelahnya melihatnya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia sedang bermeditasi daripada berkultivasi. Namun, dalam radius 100 mil dari apartemen ini, aura kultivator Wang Bining masih tertangkap oleh slip pencari Qi. Orang-orang dari keluarga Zhu di Akademi Yunsan tidak berdaya. Mereka belum pernah bertemu dengan seorang kultivator Jindan di provinsi Jiangnan, dan mereka tidak dapat kembali dengan tangan kosong.
Setidaknya mereka harus mengambil kembali sesuatu untuk menambah jumlahnya dan memberitahu Zhu Gaofeng bahwa mereka benar-benar telah melakukan sesuatu. Jadi selama mereka menangkap aura kultivator, terlepas dari apakah pihak lain berada dalam tahap pemurnian Qi atau tahap pembangunan yayasan, mereka akan merekamnya terlebih dahulu. Mengikuti petunjuk dari slip pencarian Qi, beberapa orang dengan cepat mendekati apartemen Wang Bining. Tiba di dekat gedung apartemen. Saya berencana untuk menuliskan alamat spesifik apartemen ini sehingga saya dapat menemukannya nanti tanpa memberitahu siapapun. Tapi saat ini, siluet cantik baru saja keluar rumah dan sampai ke halaman. Mo Qingwan, anggota Jin dan Qi dari keluarga Zhu saling memandang dengan ekspresi terkejut. Gadis yang keluar rumah adalah Wang Bining. Setelah berlatih beberapa perangkat latihan dengan menyilangkan kaki, dia merasa tubuhnya sedikit kaku, jadi dia pergi ke halaman untuk melakukan beberapa latihan peregangan. Dia melipat tangannya dan mengangkatnya lekuk tubuhnya yang indah. Tidak kalah dengan gadis lain. Tentu saja, Anda tidak bisa membandingkannya dengan orang-orang seperti Ye Qingcheng, Liu Yaner, mereka semua lebih mesum. Lin Qingtan, khususnya, adalah yang paling mesum di antara orang mesum. Wang Bining sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa mata terkejut sedang menatapnya. Di antara beberapa orang di keluarga Zhu, pria yang memimpin kelompok dan memegang slip. Setelah mengatakan itu, dia muncul dan berjalan menuju halaman. Nona Mo, mengapa Anda berada di Provinsi Jiangnan? Pria itu telah menyimpan surat pencarian Qi, berjalan ke arah Wang Bining, dan bertanya dengan lembut. Nona Mo, Wang Bining tertegun sejenak, melihat ke belakang dan ke kiri dan kanannya, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada orang lain, dan kemudian dia yakin bahwa pria ini memang sedang berbicara dengannya. Pria itu mengira Wang Bining mewaspadainya, jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkannya, saya Zhu Liu, dari keluarga Zhu di Akademi Yunsan. Nona Mo, mohon jangan panik. Akademi Yunsan. Ketika Zhu Liu mengatakan ini, Wang Bining segera menyadari apa yang sedang terjadi. Aku pernah mendengar Xiao Luyun berkata sebelumnya bahwa ada seorang gadis yang mirip dengannya di Akademi Yunsan. Zhu Liu pasti salah mengira dia sebagai gadis itu. Bagaimana menjawabnya? Jika Anda mengatakan nama belakang Anda bukan Mo, apakah Anda salah mengakui orang? Itu tidak baik. Bukankah ini akan mengekspos diri sendiri terlebih dahulu? Lagi pula, bagaimana mungkin dua orang yang identik muncul di dunia ini tanpa menimbulkan kecurigaan? Sebelum Xiao Luyun kembali, Wang Bining tidak berencana untuk mengekspos dirinya secepat ini. Wang Bining memikirkannya ribuan kali, dan akhirnya berkata dengan tenang, Saya datang ke Provinsi Jiangnan untuk melakukan sesuatu. Gagap, saat Wang Bining masih mahasiswa, sebenarnya ia memiliki masalah kecil. Ia rentan gagap saat berbohong, namun kemudian ia mengatasinya dengan profesionalisme yang kuat. Gagap jarang terjadi lagi, namun hari ini, hal itu terjadi lagi. Terutama karena setelah mendengar perkataan Xiao Luyun terakhir kali, Wang Bining merasa berkonflik dengan Akademi Yunsan. Dia ingin menemukan jawaban atas pengalaman hidupnya, tapi dia juga sangat takut. Tempat itu adalah dunia para kultivator. Oleh karena itu, pria bernama Zhu Liu di depannya juga pasti seorang kultivator. Penampilannya membuat tekanan batin Wang Bining berlipat ganda tanpa disadari. Wang Bining mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kegugupannya, tetapi ketika dia membuka mulut, dia hampir mengungkapkan rahasianya. Zhu Liu memandangnya dengan heran dan bertanya, Nona Mo, Anda tampak sangat gugup. Omong kosong. Wang Bining menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, omong kosong. Gadis ini datang ke Provinsi Jiangnan untuk melakukan acara yang sangat penting. Jangan ganggu rencanaku di sini, keluar. Wajah cantik Wang Bining dingin dan dia mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Zhu Liu mengerutkan kening dan berkata, karena Nona Mo tidak terlalu ingin bertemu Zhu, maka Zhu akan pergi dulu. Zhu Liu tampak curiga, tetapi pada akhirnya dia berbalik dan pergi. Suasana gugup Wang Bining menjadi rileks setelah melihat sosok Zhu Liu menghilang sepenuhnya. Setelah kembali ke apartemen, dia menghela napas berat. Setelah berpikir dengan hati-hati, Wang Bining memutar nomor telepon Luyun, Xiao Luyun, istri saudara perempuan keempatmu mungkin terungkap. Apa yang terjadi? Jadi Wang Bining memberitahu Luyun apa yang baru saja terjadi. Luyun terdiam beberapa saat dan berkata, kupikir itu adalah sesuatu. Jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan ketahuan. Pergilah ke Akademi Yunsan dan tunggu aku. Aku akan segera menemukanmu. Tetapi jika kamu tidak di sini, orang-orang akan gugup. Kamu sangat gugup. Ahem, tidak apa-apa. Bukankah kamu memakai jimat perdamaian di tubuhmu? Jika ada yang berani mempersulitmu, telepon aku, dan aku akan bergegas dan menginjak-injak Akademi Yunsan ke tanah. Xiao Luyun, kamu sangat mendominasi. Kakakku sangat menyukaimu. Lalu kenapa kamu tidak segera menelepon suamimu? Tua, kamu sudah kawin lari dengan Liu Yaner, tapi kamu masih berani memintaku memanggilmu suami. Petik 2, petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mo Qingwan, semakin Zhu Liu memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Mengapa dia, putri dari keluarga Mo, begitu gugup saat melihat dirinya sendiri? Dan, slip pencarian Qi menunjukkan bahwa aura pihak lain hanya dalam tahap pemurnian Qi. Bagaimana Mo Qingwan bisa berada dalam tahap pemurnian Qi?
Itu terlalu mencurigakan. Saudara Liu, apa yang dilakukan gadis dari keluarga Mo itu di Provinsi Jiangnan? Teman-teman Zhu Liu mau tidak mau bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Zhu Liu kembali. Zhu Liu menggelengkan kepalanya. Pikirkan sejenak. Zhu Liu membuat keputusan dan berkata, ambil surat pencarian Qi dan terus kumpulkan informasi tentang praktisi di Provinsi Jiangnan. Saya akan kembali ke Akademi Yunsan dulu. Dia memutuskan untuk kembali sendiri dan melaporkan berita tersebut kepada kepala keluarga. Selama periode sensitif seperti itu, kemunculan tiba-tiba Mo Qingwan di Provinsi Jiangnan sungguh mencurigakan. Zhu Liu segera kembali ke Akademi Yunsan. Keluarga Zhu. Zhu Gaofeng masih autis. Dia memegang erat kalsedon kelahiran putranya di tangannya. Masih tidak bisa melepaskannya. Dia hanya memiliki satu putra, dan dia pasti akan mewarisi jubahnya di masa depan, tapi dia berakhir di Provinsi Jiangnan tanpa bisa dijelaskan. Zhu Gaofeng tidak dapat menerima kenyataan ini. Tuan, Zhu Liu ingin melaporkan sesuatu. Apakah ada berita tentang pembunuh Yuer? Mata Zhu Gaofeng, yang sudah lama tidak terpejam, tiba-tiba mengeluarkan dua cahaya dingin yang mengandung niat membunuh. Zhu Liu tidak bisa menghentikan jantungnya untuk gemetar, namun dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Guru, kami belum menemukan aura tahap ramuan emas di Provinsi Jiangnan, tetapi Lao Gou dan yang lainnya bekerja keras untuk mencarinya. Petik 2. Lalu apa yang kamu lakukan kembali? Zhu Gaofeng memasang ekspresi galak di wajahnya. Zhu Liu gemetar dan berkata, saya bertemu dengan gadis dari keluarga Mo di Provinsi Jiangnan. Saya merasa aneh, jadi saya kembali untuk bertanya kepada kepala keluarga apa maksudnya. Mo Qingwan. Zhu Gaofeng mengerutkan kening, lalu mendengus dingin, apakah dia di Provinsi Jiangnan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Putranya sudah meninggal, jadi bagaimana mungkin dia masih berminat untuk peduli dengan urusan keluarga Mo. Zhu Liu ragu-ragu sejenak dan berkata, Guru, saya hanya berpikir sungguh aneh jika Mo Qingwan muncul di Provinsi Jiangnan saat ini. Menurut Anda, apakah ini ada hubungannya dengan kematian Guru Yu? Tertawa, mata Zhu Gaofeng seperti dua pedang tajam yang ditembakkan lagi. Jika dalam keadaan normal, kemunculan Mo Qingwan di Provinsi Jiangnan tidak akan terlalu diperhatikan, namun kemunculan Mo Qingwan di Provinsi Jiangnan tidak lama setelah kematian Zhu Yugang memang agak mencurigakan. Zhu Liu melanjutkan, saya ingat beberapa waktu yang lalu, Tuan Yu sepertinya memiliki konflik dengan Mo Qingwan. Zhu Yu pada dasarnya adalah seorang yang romantis, dan ini bukan rahasia lagi di Akademi Yunsan. Dia memiliki standar penilaiannya sendiri untuk anak perempuan. Siapapun dengan skor 9 atau lebih dapat menjadi targetnya. Skor Mo Qingwan tidaklah rendah. Zhu Yu secara alami mengejarnya, tapi dia tidak pernah berhasil. Beberapa waktu lalu sempat terjadi konflik mengenai hal ini. Tapi itu jelas tidak sampai pada titik kematian. Dan Zhu Gaofeng juga percaya bahwa keluarga Mo tidak mungkin sebodoh itu, mengetahui bahwa dia akan menjadi gila karena kematian Zhu Yu, namun berani membunuh Zhu Yu. Hal lainnya adalah, jika itu benar-benar tangan keluarga Mo, bagaimana Pak Weng bisa meninggal? Ini sungguh tidak masuk akal. Kamu terus pergi ke Provinsi Jiangnan untuk mencari petunjuk. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk mengawasi Mo Qingwan. Aku ingin pergi ke rumah Mo. Zhu Gaofeng berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke rumah Mo untuk mengujinya. Selama masih ada kemungkinan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Ya, Zhu Liu membungkuk hormat. Mo keluarga. Mata Zhu Gaofeng berbinar dan dia segera pergi ke rumah Mo. Meskipun kedua keluarga berasal dari Akademi Yunsan, persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Jika bukan karena menemukan penyebab kematian putranya, Zhu Gaofeng tidak akan mau berurusan dengan keluarga Mo sama sekali. Terutama wanita pencari keuntungan Lu Qinghe. Itu hanya kebetulan. Saat Zhu Gaofeng pertama kali datang ke rumah Mo, dia kebetulan bertemu dengan Lu Qinghe. Bibir kejam Lu Qinghe melengkung dan dia berkata, sungguh pengunjung yang langka. Saya bertanya-tanya mengapa tuan dari keluarga Zhu ada di sini. Ada beberapa hal yang Zhu ingin konsultasikan dengan Nyonya Lu. Oh, sepertinya aku tidak punya waktu. Aku harus buru-buru ke sekolah untuk mengajar siswa. Jika saya menukarkan pena tinta Changling ini, bolehkah saya menyia-nyiakan waktu Nyonya Lu selama beberapa menit? Zhu Gaofeng sepertinya sudah menduga sikap Lu Qinghe. Dia mengeluarkan senjata ajaib pena tinta yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menjaga postur tubuhnya tetap rendah. Haha, pemimpin keluarga Zhu sudah tidak terlihat sekarang. Lu Qinghe terkekeh dua kali, mengambil pena tinta dari tangan Zhu Gaofeng dengan sangat alami, melihatnya sejenak, dan berkata, saya telah mendengar tentang tuan muda Anda. Saya harap keluarga Zhu turut berbela sungkawa. Melihat perubahan sikap Lu Qinghe, Zhu Gaofeng merasa jijik di dalam hatinya. Nyonya Lu, beberapa waktu yang lalu, Akademi mengirim Anda untuk bernegosiasi dengan Gu Qingshan. Saya ingin tahu apakah Anda telah mengetahui informasi tentang pewaris wasiat King Di. Zhu Gaofeng pertama kali menanyakan pertanyaan yang tidak berbahaya. Lu Qinghe memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata, mungkinkah kepala keluarga Zhu memberikan senjata ajaib pena tinta hanya untuk menanyakan pertanyaan seperti ini? Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Zhu Gaofeng? Meskipun menjadi pewaris wasiat Kaisar Qing adalah kesempatan besar dan semua orang ingin memanfaatkannya, Zhu Gaofeng, yang baru saja kehilangan putranya, jelas sedang tidak mood.
Lu Qingye tidak ingin membuang waktu dan berkata, meskipun kita tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain, karena aku menerima hadiahmu, aku pasti tidak akan menyembunyikan apapun ketika aku harus menjawab. Tentu saja saya bisa mempercayai Nyonya Lu. Zhu Gaofeng mengangguk dan bertanya, sebenarnya, saya ingin bertanya kepada Nyonya Lu, apakah Anda mengetahui berita tentang Kaisar King Xuanhuo Cauldron ketika Anda pergi ke Sekte Danyang hari itu? Zhu Gaofeng dengan jelas mengetahui bahwa tujuan putranya meninggalkan Akademi Yunsan tanpa izin adalah untuk merebut kuali Kaisar King Xuanhuo. Jika Anda ingin mengetahui penyebab kematiannya, Anda hanya perlu menemukan pemegang kuali Xuanhuo, dan Anda harus bisa mengetahui apa yang terjadi hari itu. Tentu saja, ada juga situasi di mana putranya tidak mengalami kecelakaan saat merebut kuali Xuanhuo, melainkan terbunuh sebelum ia bertemu dengan kuali Xuanhuo. Namun hal ini kecil kemungkinannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa putranya dan hantu tua Weng sama-sama terbunuh pada saat itu secara kebetulan. Zhu Gaofeng sendiri juga memahami bahwa Sekte Danyang kemungkinan besar memegang jawaban atas kematian putranya. Terutama kuali King di Xuanhuo. Jika kuali Xuanhuo Kaisar King kembali ke Sekte Danyang, maka hampir dapat dipastikan kematian Zhu Yu tidak dapat dipisahkan dari orang yang membawa kuali Xuanhuo kembali ke Sekte Danyang. Itu sebabnya Zhu Gaofeng menanyakan pertanyaan ini. Lu Qingye menjawab, saya memang berbicara dengan Gu Qingshan tentang topik ini hari itu, tetapi Gu Qingshan berkata bahwa setelah orang-orang mereka turun gunung, mereka kehilangan aura kuali Xuanhuo, dan mereka belum menemukannya. Kamu belum menemukannya. Wajah Zhu Gaofeng penuh keraguan. Kuali Xuanhuo Kaisar King tidak ditemukan, menunjukkan bahwa konflik tidak pecah selama perebutan kuali Xuanhuo. Mungkinkah Zhu Yu dan hantu tua Weng benar-benar terbunuh karena hal lain? Tentu saja Zhu Gaofeng tidak mempercayainya. Lu Qingye meliriknya dan berkata, apa yang saya katakan adalah kata-kata persis Gu Qingshan. Jika tuan keluarga Zhu tidak mempercayainya, Anda dapat pergi ke Sekte Danyang dan mencobanya sendiri. Zhu Gaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya Lu salah paham. Bukannya saya tidak mempercayai Anda, saya hanya tidak mempercayai Gu Qingshan. Saya curiga dia pasti menyembunyikan sesuatu. Mengapa dia tidak ingin pergi ke Sekte Danyang secara langsung? Semuanya sia-sia. Jika Gu Qingshan benar-benar ingin menyembunyikannya, tidak peduli berapa kali dia pergi ke sana, itu tidak akan berpengaruh. Tidak mungkin melakukan kekerasan, bukan? Belum lagi formasi pelindung gunung dari Sekte Danyang, bukankah dikatakan bahwa seorang pria botak yang kuat lahir di Sekte Danyang beberapa waktu lalu? Bahkan Weng Zhengyuan pun hancur ketika dia pergi, jadi apa yang bisa dilakukan setelah Zhu Gaofeng pergi? Dia mengirim Zhu Liu dan yang lainnya untuk mencari jarum di tumpukan jerami di Provinsi Jiangnan karena ide yang buruk. Lu Qingye juga merenung secara diam-diam. Tentu saja dia juga curiga bahwa Gu Qingshan berbohong, tetapi kecurigaan hanyalah kecurigaan. Bahkan jika orang lain tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa dilakukan. Mata Zhu Gaofeng menjadi gelap dan dia tiba-tiba berkata, saya telah mengirim orang ke Provinsi Jiangnan untuk mencari petunjuk untuk sementara waktu, tetapi saya belum menemukan apapun. Jiangnan, Lu Qingye tampak terkejut, maksud Anda, kejadian itu terjadi di Provinsi Jiangnan. Saya menemukan seorang pendeta Tao dengan ajaran Tao yang mendalam dan menemukan bahwa nafas terakhir putra saya menghilang di Provinsi Jiangnan. Anggota suku yang saya kirim untuk melindunginya juga menghilang di sana. Lu Qingye terdiam beberapa saat, dan hanya bisa berkata dengan nyaman, meskipun Provinsi Jiangnan tidak besar, pencarian seperti ini seperti lalat tanpa kepala. Wajar jika tidak ada panen. Meskipun saya tidak memperoleh apa-apa, saya bertemu seseorang di sana, kata Zhu Gaofeng tiba-tiba. Wei Hao, seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Nyonya Lu. Setelah Zhu Gaofeng selesai berbicara, dia menatap Lu Qingye dengan cermat, memperhatikan perubahan ekspresinya. Jika Mo Qingwan benar-benar dikirim ke Provinsi Jiangnan olehnya, Lu Qingye pasti menyadari siapa yang dia bicarakan ketika Zhu Gaofeng mengucapkan kata-kata ini. Namun Lu Qingye tampak bingung, seseorang yang sangat dekat dengan saya. Tuan Zhu, tolong berhenti bermain-main dengan saya di sini. Dia benar-benar tidak bisa menebak orang yang sangat dekat dengannya akan muncul di Provinsi Jiangnan. Belum lagi orang-orang yang dekat dengan Lu Qingye, bahkan di antara orang-orang yang dikenal Lu Qingye, belum pernah ada yang mendengar ada orang yang pergi ke Provinsi Jiangnan. Melihat ekspresi bingung Lu Qingye, Zhu Gaofeng mengerutkan kening. Apakah wanita ini benar-benar tidak tahu, atau dia hanya berakting? Kalau akting, saya sangat mengagumi penampilan ini. Zhu Gaofeng terus mengamati perubahan ekspresi Lu Qingye, dan berkata perlahan, apakah Nyonya Lu tidak tahu bahwa putri Anda pergi ke Provinsi Jiangnan? Anak perempuanku, Lu Qingye tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, maksud Mo Qingwan? Bukankah dia? Bukankah putrinya Mo Qingwan ditinggalkan olehnya di Sekte Danyang untuk merayunya? Dia tinggal di Sekte Danyang untuk mencari peluang meringankan hubungan dengan pria kuat botak itu. Mengapa Anda berakhir di Provinsi Jiangnan? Lu Qingye bertanya, Tuan Zhu, apakah Anda yakin putri saya pergi ke Provinsi Jiangnan? Zhu Gaofeng juga bingung. Melihat tingkah laku Lu Qingye, sepertinya dia benar-benar tidak mengetahui masalah ini. Menurut orang yang saya kirimkan, saya memang bertemu dengan Nona Mo di Provinsi Jiangnan. Karena alasan ini, dia kembali untuk melaporkan masalah tersebut kepada saya, kata Zhu Gaofeng dengan tegas. Lu Qingye sedikit mengernyit dan berkata,
Terima kasih banyak, Guru Zhu, karena telah menyampaikan berita ini kepada saya. Saya akan mengunjungi keluarga Zhu di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi. Petik 2, petik 2. Zhu Gaofeng semakin bingung. Mengapa saya tidak datang ke sini untuk menanyakan berita? Kuncinya setelah mengirim pesan, Anda tidak mengembalikan pena tinta Changling kepada saya. Wanita sampah. Zhu Gaofeng merasa sesak di dadanya. Memikirkan kematian putranya lagi, dia tiba-tiba menjadi lebih tertekan dan panik. Lu Qingye tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Bepergian dengan tergesa-gesa. Tentu saja, pergilah ke Sekte Danyang. Sangat mustahil bagi Mo Qingwan untuk pergi ke Provinsi Jiangnan tanpa memberitahunya. Datanglah ke Sekte Danyang. Setelah beberapa kata asal-asalan dengan rubah tua Gu Qingsan yang tersenyum, Lu Qingye menemukan Mo Qingwan dan bertanya dengan bingung, Qingwan, apakah kamu selalu berada di Sekte Danyang? Ya, Xiao Xue dan aku belum pernah meninggalkan satu sama lain selama ini. Ada apa? Ini aneh. Lu Qingye berpikir keras. Jelas putrinya selalu berada di Sekte Danyang, mengapa Zhu Gaofeng mengatakan bahwa orang-orangnya bertemu dengannya di Provinsi Jiangnan? Zhu Gaofeng tidak perlu membuat dirinya terpesona dengan hal-hal membosankan seperti itu, bukan? Lupakan saja, ayo tanyakan apa yang terjadi. Lu Qingye memandang Mo Qingwan sambil tersenyum dan bertanya, Qingwan, bagaimana kabarmu dengan pemuda botak bernama Lu Yun di Sekte Danyang selama ini? Matanya penuh harapan. Mo Qingwan menoleh dan melihat ke arah Sun Xiaoxue di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum masam, di mana kita bisa bergaul satu sama lain, kita bahkan belum pernah bertemu dengannya lagi. Apakah kamu belum pernah bertemu Lu Yun? Lu Qingye terkejut. Sekte Danyang ini tidak sebesar yang diharapkan, dan mengetahui bahwa Lu Yun adalah murid sebenarnya dari penjaga menara, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya setelah sekian lama? Apakah karena Mo Qingwan tidak mencarinya dengan cermat? Lu Qingye sedikit menundukkan wajahnya dan berkata, Qingwan, kamu harus tahu bahwa peluang sulit didapat, terutama bagi para kultivator seperti kami. Kapanpun kami menemukan peluang, kami harus bekerja keras untuk memanfaatkannya. Saya tahu bahwa ketika Anda berada di akademi, Lu Yun adalah orang yang sangat baik. Karena dia adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, dia pasti orang dengan peluang besar. Masa depannya tidak akan terbatas di masa depan. Lagi pula, kekuatannya saat ini sudah sangat menakutkan. Sangat layak bagimu untuk merendahkan profilmu dan mengejarnya. Jika kamu bisa tertarik padanya, itu akan menjadi berkahmu. Kesampingkan semua ini, Lu Yun juga sangat tampan dan memiliki karakter yang baik. Jika bukan karena ibumu dan aku sudah tua dan menikah, bagaimana hal baik seperti itu bisa datang kepadamu? Qingwan, dengarkan nasihat ibu, jangan lewatkan kesempatan ini, itu tidak akan pernah kembali. Ucapan mengejutkan Lu Qingye langsung membuat mata Mo Qingwan Lei yang berbentuk almond melebar. Tidak ada keraguan bahwa Lu Yun memiliki peluang besar, tetapi Anda mengatakan dia memiliki karakter yang baik. Saat itu, pria botak itu menekan pantat putri Anda dan menamparnya lagi, dan Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda akan menghukum Lu Yun dengan berat pada saat itu. Mengapa Anda bersikap seperti itu sekarang? Wajahnya berubah begitu cepat. Mo Qingwan benar-benar terdiam. Tapi dia juga mengerti maksud ibunya. Ini tidak lebih dari menyuruhnya untuk memanfaatkan peluang dan bersikap positif ketika tiba waktunya untuk menjadi positif. Disimpan, benda itu terbagi menjadi beberapa orang. Mo Qingwan tersenyum pahit dan berkata, saya bukannya tidak aktif. Saya telah berusaha keras untuk menemukan Lu Yun selama periode ini, tetapi saya tidak pernah melihatnya lagi. Xiao Xue dapat bersaksi. Sun Xiao Xue di samping buru-buru mengangguk, ya, guru, saya dapat bersaksi bahwa Qingwan telah bekerja sangat keras. Melihat putrinya sepertinya tidak berbohong, Lu Qingye berhenti berbicara. Tapi kemudian aku merasa melankolis lagi. Bagaimana Anda bisa mengembangkan suatu hubungan jika Anda bahkan tidak dapat menemukan seseorang? Rubah tua Gu Qingsan layak disambar petir. Lu Qingye sama sekali tidak mencari masalah dalam dirinya, dan mengutuk Gu Qingsan di dalam hatinya, mengertakkan giginya dengan marah. Dalam keadaan kesurupan, penglihatan tepi Lu Qingye sepertinya melihat bola lampu berkedip lewat. Oh tidak, itu adalah kepala botak. Botak, Lu Qingye terkejut, memelototi Mo Qingwan dan mereka berdua dan berkata, aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak mencari dengan hati-hati, kenapa aku tidak melihat Lu Yun begitu aku datang ke sini, tunggu. Karena itu, dia mengejar ke arah kepala botak itu. Kedua wanita itu kembali sadar dan saling memandang sambil tersenyum pahit. Apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa Lu Qingye pasti sama seperti mereka sebelumnya, salah mengira dia sebagai Lu Yun ketika dia melihat kepala botak itu. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Lu Qingye kembali sambil mengumpat. Sungguh aneh hal itu terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Apa yang tidak baik dari belajar? Saya bersikeras untuk mencukur rambut saya, dan mereka mengatakan itu adalah tren baru di Sekte Danyang. Apa-apaan? Melihat ekspresi marah dan malu Lu Qingye, Mo Qingwan tidak bisa berhenti tertawa, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Ini, guru, lihat, ada 7 atau 8 Lu Yun di sana. Lu Qingye melihat tanpa sadar. Benar saja, ada 7 atau 8 kepala botak berjalan berdampingan. Adegan itu lucu untuk sementara waktu. Ekspresi Lu Qingye juga sangat malu.
7 atau 8 kepala botak itu semuanya mengenakan kostum seragam Sekte Danyang, dan mereka semua botak. Ketika mereka bertemu dua dari mereka dengan bentuk tubuh yang mirip, melihat mereka dari belakang, mustahil untuk mengetahui siapa itu siapa. Seperti saudara kembar, tubuh halus Lu Qingye tiba-tiba bergetar, matanya kosong, dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Kembar, Lu Qingye sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalu. Itu adalah masa lalu yang menyakitkan yang dia kubur jauh di dalam hatinya dan enggan mengingatnya. Dia memang melahirkan anak kembar saat itu. Tapi sebelum saya sempat memberi nama, seseorang mencurinya. Lu Qingye mengalami depresi dalam waktu yang lama karena kejadian ini, dan akhirnya keluar dari situ dengan susah payah. Sejak saat itu, keluarga Mo tidak berani membicarakan masalah tersebut di depan Lu Qingye. Mereka hanya bisa mengirim orang untuk mencarinya secara diam-diam. Melihat Lu Qingye menangis sepanjang hari, mereka menggunakan metode mereka untuk membantu Lu Qingye menyegel ingatan itu. Begitulah yang terjadi selama bertahun-tahun. Sampai hari ini. Ketika dia melihat kepala botak itu, dia tiba-tiba teringat kata kembar, dan ingatan yang tersegel jauh di dalam benak Lu Qingye sepertinya terkoyak. Rasa sakitnya datang seperti orang gila. Kembar. Bu, ada apa denganmu? Mo Qingwan panik saat melihat Lu Qingye tiba-tiba menutupi kepalanya kesakitan dan bergumam. Jiangnan, Lu Qingye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih erat lengan Mo Qingwan, kukunya menancap dalam-dalam, membuat Mo Qingwan sedikit mengernyit. Namun kekhawatiran di hatinya melebihi rasa sakitnya. Aku belum pernah melihat ibuku begitu marah sebelumnya. Qingwan, ayo kembali ke Akademi Yunsan dan temani ibu ke rumah Su. Perubahan suasana hati Lu Qingye begitu hebat sehingga dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya, jadi dia menyeret Mo Qingwan dan meninggalkan Sekte Danyang. Sun Xiaoxue berpikir sejenak dan mengikuti mereka kembali, tetapi setelah kembali ke Akademi Yunsan, dia berhenti mengikuti mereka ke rumah Su. Mampu menyebabkan perubahan emosional yang besar pada guru menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. Sun Xiaoxue merasa tidak pantas baginya untuk mengikuti keluarga Su. Zhu Gaofeng mengalami depresi di rumah. Ketika saya mendengar para pelayan melaporkan bahwa Lu Qingye sedang berkunjung, saya langsung bingung. Begitu Lu Qingye bertemu, dia mengembalikan pena tinta Changling kepada Zhu Gaofeng dan berkata dengan tidak sabar, Tuan Zhu, senjata ajaib pena tinta ini adalah hadiah untuk Anda. Saya harap Guru Zhu dapat menjawab pertanyaan saya. Petik 2, petik 2. Zhu Gaofeng menunduk dan melihat pena tinta Changling di tangannya, dan mengutuk, bukankah ini senjata ajaib pena tinta yang baru saja kuberikan padamu? Mengapa kamu mengirimkannya kembali sebagai hadiah begitu cepat? Apakah kamu bermain-main dengannya dia? Zhu Gaofeng merasa wanita Lu Qingye ini sungguh luar biasa. Dia mengambil senjata ajaib pena tinta yang dia berikan padanya, mengatakan itu adalah hadiah darinya, dan mengembalikannya. Jika dia tidak mengalami kesakitan karena kehilangan putranya dan suasana hatinya sedang buruk, Zhu Gaofeng harus mengejek Lu Qingye beberapa kali. Namun, untunglah pena tinta Changling telah kembali. Zhu Gaofeng berkata, apa yang ingin Anda tanyakan pada Nyonya Lu? Saya ingin tahu di mana di provinsi Jiangnan kalian dari keluarga Zhu bertemu dengan putri saya. Bisakah Anda memberi saya alamatnya? Lu Qingye berkata dengan mendesak. Saat itulah Zhu Gaofeng menyadari bahwa Mo Qingwan mengikuti Lu Qingye. Siapa yang berasal dari provinsi Jiangnan? Zhu Gaofeng juga sedikit bingung, tetapi demi Lu Qingye mengembalikan senjata ajaib pena tinta, dia memberi Lu Qingye alamat yang dibawa kembali oleh Zhu Liu. Terima kasih. Ketika Lu Qingye mendapatkan alamatnya, tangannya gemetar. Kemudian, bawa Mo Qingwan dan cepat pergi. Melihat kedua orang itu menghilang, Zhu Gaofeng sepertinya menyadari sesuatu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Lu Qingye melahirkan Mo Qingwan dan segera mengalami depresi. Jika hal ini diterapkan pada orang awam, mungkin tidak akan menjadi masalah besar, karena depresi pasca melahirkan memang ada. Namun Lu Qingye adalah seorang praktisi dan kecil kemungkinannya menderita depresi pasca melahirkan. Saat itu, beredar rumor bahwa Lu Qingye sebenarnya melahirkan sepasang anak kembar, namun salah satu bayi perempuannya dicuri tidak lama setelah ia lahir. Hal ini menyebabkan depresi Lu Qingye. Belakangan, keluarga Mo membantah rumor tersebut, mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu sama sekali, dan siapapun yang berani bergosip di masa depan tidak akan dianggap enteng. Awalnya, keluarga besar bangsawan lainnya tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Semua orang sangat sibuk. Lambat laun hal itu terlupakan. Baru setelah dia melihat Mo Qingwan sekarang, Zhu Gaofeng mengingat rumor tersebut lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkin rumor itu benar. Lu Qingye memang melahirkan anak kembar. Orang yang muncul di provinsi Jiangnan kali ini adalah bayi perempuan yang dicuri lebih dari 20 tahun yang lalu. Kalau tidak, Lu Qingye tidak akan terlalu cemas. Tidak mungkin menjelaskan mengapa Mo Qingwan lari kembali ke Kunlun dari provinsi Jiangnan dalam sekejap. Zhu Gaofeng dengan cepat menebak kebenaran masalah ini. Tiba-tiba terasa membosankan. Saya pikir orang dari provinsi Jiangnan benar-benar Mo Qingwan, dan ingin mencari petunjuk tentang Zhu Yu darinya, tetapi sekarang tampaknya itu adalah kesalahan total. Zhu Gaofeng langsung kehilangan minat. Bahkan terasa sedikit kacau. Jelas sekali putranya telah meninggal, jadi dia ingin menguji Lu Qingye, tetapi pada akhirnya, dia membantu Lu Qingye menemukan putrinya yang telah lama hilang. Mahle Gobi, hatiku benar-benar tidak seimbang.
Pada saat ini, Provinsi Jiangnan, apartemen di ibu kota provinsi itu. Wang Bingning menjadi semakin gugup. Dia sepertinya memiliki firasat bahwa apa yang dia nantikan sekaligus takuti akan segera datang. Seperti yang diharapkan, firasat Wang Bingning benar. Dan itu akan datang lebih cepat dari perkiraan. Ketika dia melihat gadis yang mirip dirinya, dan wanita cantik dengan air mata berlinang di samping gadis itu, Wang Bingning merasa sangat rumit. Perempuan, anak perempuan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Lu Qingye melangkah maju dengan penuh semangat dan memeluk Wang Bingning ke dalam pelukannya. Mungkin karena ikatan darah yang dalam. Saat dia merasakan pelukan hangat Lu Qingye, hidung Wang Bingning sakit dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Mama, Wang Bingning sudah berkali-kali membayangkan adegan bertemu orang tuanya. Dia berpikir ketika dia melihat mereka, dia akan dengan histeris bertanya mengapa dia meninggalkannya. Tapi inilah saatnya, Wang Bingning menyadari bahwa dia tidak emosional seperti yang dia bayangkan. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan kelembutan. Karena dari perkataan dan air mata ibunya, dia sudah merasakan mungkin ada kesalahpahaman saat itu. Sama seperti kakak perempuan tertua Ye Qingcheng. Alasan mengapa Ye Qingcheng dikirim ke panti asuhan adalah karena Ye Xiangrong dan Jiang Lan mengira dia meninggal saat masih bayi, jadi mereka meminta seseorang untuk mengirimnya ke Gunung Longhu. Wang Bingning yakin dia pasti punya alasan. Tidak ada orang tua yang begitu kejam hingga menelantarkan putrinya sendiri. Wang Bingning tidak menanyakan alasannya saat ini. Saat ini, dia hanya ingin menikmati pelukan ibunya. Selebihnya akan dibahas nanti. Mo Qingwan di samping benar-benar tercengang. Sebelum datang ke sini, dia berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu mengapa ibunya menyeretnya ke provinsi Jiangnan begitu terburu-buru. Selama keseluruhan proses, Lu Qingye tidak menjelaskan. Sampai dia melihat Wang Bingning saat ini, dan melihat gadis yang sangat mirip dengan dirinya, Mo Qingwan langsung mengerti. Ternyata aku punya saudara kembar, saudara perempuan. Kakak perempuan. Mo Qingwan tidak tahu. Karena usia keduanya mirip, dari penampilannya tidak mungkin bisa membedakan siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Putri, ini adik kandungmu, Mo Qingwan, yang lahir beberapa menit lebih awal darimu. Ibu dan putrinya saling menyayangi untuk beberapa saat, dan Lu Qingye telah mengingat sepenuhnya apa yang terjadi saat itu. Ingatan yang tersegel akhirnya terbuka sepenuhnya. Dia menangis. Ada senyum gembira di wajahnya. Memegang tangan Wang Bingning dengan erat, dia memperkenalkan Mo Qingwan padanya, dan kemudian ingin mengatakan sesuatu kepada Mo Qingwan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba terhenti. Wang Bingning langsung bereaksi dan berkata, Bu, nama saya saat ini adalah Wang Bingning. Oh, Lu Qingye mengangguk sambil tersenyum dan memperkenalkan, Qingwan, ini adik kandungmu, Bingning. Ibu dan putrinya menghela nafas dengan emosi. Wang Bingning menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Bu, saudari, ayo kita pergi ke rumah. Mereka bertiga bersiap untuk kembali ke apartemen. Namun, ketika dia hendak memasuki apartemen, Lu Qingye tiba-tiba berhenti, menoleh dan berteriak ke arah luar, keluar.